Selamat bertemu kembali dengan saya, Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produktif dengan kapasitas yang tepat. Nanti kita akan mempelajari ada tiga kategori kapasitas dan kita perlu memilih yang mana. Kalau kita memilih yang salah, maka akibatnya produknya akan banyak cacat, gitu ya. Oke, jadi kita akan mempelajari bagaimana kita menyeimbangkan antara kapasitas yang maksimum dan kapasitas berkelanjutan untuk operasi sehingga kita bisa meningkatkan daya saing jangka panjang. Ya, ilusi produktivitas, mitos kapasitas maksimum. Mitosnya adalah ya kita harus melakukan peningkatan kapasitas sehingga maksimum gitu ya, tetapi itu adalah sesuatu yang ilusi yang tidak baik ya. Mengejar output setinggi mungkin bukanlah produktivitas. Memaksa sistem bekerja pada batas atasnya secara rutin akan menghancurkan nilai. Ya, jadi bukan baik tapi malah menghancurkan nilai. Kenapa? Karena sistemnya kelelahan. Penurunan mutu, variasi proses meningkat dan menghasilkan lebih banyak data produksi. Ancaman bottleneck, alur kerja macet akibat tidak adanya ruang bernapas dalam sistem. Jadi kita perlu memberikan ruang untuk peningkatan gitu ya. Kalau sudah maksimum kan tidak bisa ditingkatkan lagi. Burnout, breakdown, kelelahan kritis pada operator dan kerusakan dini pada mesin. Ya, itu yang akibat dari kapasitas maksimum. Oke, anatomi kapasitas ya. Organisasi produktif membedah operasinya menjadi 3 lapisan ambang batas yang melayani 3 tujuan strategis yang berbeda. Ya. Yang pertama adalah kapasitas aman dan stabil untuk operasi rutin yang berulang yang biru tua ini. Yang kedua adalah kemampuan sementara untuk menahan beban di atas batas normal. Ada permintaan mendadak, nah kita bisa menggunakan kapasitas yang ini, ya. Lalu ada urgent, ini langganan yang sudah lama beli. Nah, kita akan meningkatkan, silakan. Batas teknis tertinggi absolut yang dapat dicapai oleh sistem. Ini yang warna orange ini ya. Nah, kalau kita lihat tebalnya garis ini menunjukkan lamanya proses yang bisa kita lakukan. Yang biru tua ini bisa kita lakukan secara rutin. Ya, ini tebal. Ya, burst capacity ya itu di atas kapasitas yang sustainable, berkelanjutan, tetapi tidak boleh terlalu lama. Ya, lebih-lebih yang peak capacity ini hanya kecil, ya, itu hanya waktu beberapa jam atau 1 hari atau 2 hari, nggak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama akibatnya sistemnya malah rusak. Ya, fondasi utama sustainable capacity, target operasional harian yang sehat, ini adalah tingkat intensitas yang dapat dipertahankan selamanya dalam waktu panjang, artinya tanpa merusak ekosistem kerja. Ya, ini ya yang sustainable capacity. Contohnya, operasi nolnya 800 unit per hari, ini batas aman yang rutin. Stabilitas ekstrim. Target operasi berjalan konsisten untuk jangka panjang, ini yang sustainable, yang tebal ini. Mutu terjaga, utilitas sumber daya berada pada titik efisiensi optimal karena dia bekerja dengan kecepatan normal, risikonya rendah, menghindari breakdown alat, kelelahan pekerja secara proaktif. Yang kedua adalah ini burst capacity. Ya, ini digambarkan diperbesar tapi semestinya lebih tipis daripada yang biru ini ya. Sabuk pengaman agility, burst capacity, fleksibilitas jangka pendek
Kapasitas tambahan ini ibarat shock absorber untuk merespon anomali lonjakan permintaan sesaat. Ada permintaan sesaat gitu ya, jadi kita bisa memenuhi ya. Misalnya kita memproduksi tadi 800, ini 900 per hari. Lonjakan 2-3 hari via lembur ini boleh ya. Sifatnya sementara, digunakan secara taktis, tidak dipertahankan terus-menerus. Respons cepat untuk menyelamatkan service level agreement ya. Saat pesanan belum bludak, biaya ekstra membutuhkan sumber daya penyangga, lembur, cross training. Cross training artinya karyawan yang biasanya bekerja di tempat satu ditrainingkan ke proses produksi yang lain ya. Yang ketiga dinamakan dengan peak capacity, batas teknik, dan itu dinamakan dengan red line, garis yang merah, garis baya. Puncak tertinggi kemampuan sistem, berguna sebagai referensi batas teknik dan stress test, namun sangat berisiko sebagai operasi normal ya. Titik tidak ekonomis ya, efisiensi marginal anjlok pada titik ini, kerentanan tinggi meningkatkan peluang cacat mutu dan downtime fatal. Ini bukan target ya, peak capacity bukan target ya, hanya relevan untuk simulasi bottleneck atau penanganan keadaan darurat. Jadi sekali lagi darurat, bukan terus-menerus ya. Ini ibarat orang berlari ya, seperti tubuh manusia, sama seperti tubuh manusia, sistem mekanis maupun organisasional memiliki ritme ketahanan yang presisi. Kecepatan puncak tidak bisa dipertahankan selama 1 jam penuh ya. Produktivitas sejati adalah mengetahui ritme mana yang harus dipakai gitu ya, yang harus dipakai pada waktu yang tepat. Sustainable bisa jangka waktunya lama ya, burst itu waktunya sedikit sepertinya untuk menyalip gitu ya. Lalu top speed ini pada saat mau finish, bisa lari secepatnya tapi waktunya cuma pendek ya. Jadi matris keputusannya adalah panduan untuk diagnostiknya adalah sustainable, burst, dan peak. Durasi ideal untuk jangka panjang, ini jangka pendek atau sementara, ini darurat. Karakteristiknya sistemnya stabil, yang sustainable ya, efisien dan bermutu tinggi, ini menggunakan cadangan atau lembur. Ini tekanan maksimal, keadaan darurat ya, sekali lagi. Strategi penggunaan ini adalah fokus utama, optimasi operasi, ini penyangga, fluktuasi demand, ini referensi stress test system ya. Jadi merancang keunggulan berkelanjutan, produktivitas tidak diraih dengan memeras sistem hingga batas tertinggi atau batas akhir, melainkan dari keseimbangan dan kelenturan atau burst operasional ya. Produktivitas bukan output maksimum ya. Optimalkan yang dasar, tingkatkan sustainable capacity tanpa membebani sistem melalui eliminasi waste dan digitalisasi. Siapkan bantalan ya dengan cara tadi cross training umpamanya ya, ini cross training ada di sini. Sediakan ruang burst yang terkendali, buffer resources untuk menjaga fleksibilitas. Hormati batas. Jangan pernah jadikan peak capacity sebagai KPI harian jika tidak ingin mengorbankan mutu dan keandalan ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Jika ingin diskusi lebih lanjut, silakan menghubungi saya melalui moseslsingge@gmail.com. Terima kasih, sampai ketemu pada video saya berikutnya.